Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sakit maka ada empat hal yang akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kekuatan tubuhnya akan dikurangi oleh Allah. Yang kedua, cahaya wajahnya akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seluruh nafsu-nafsunya akan dikurangi oleh Allah. Dan yang empat, dosa-dosanya akan dikurangi oleh Allah. Apabila sembuh maka cahaya wajahnya akan dikembalikan, kekuatan tubuhnya akan dikembalikan, seluruh nafsu-nafsunya akan dikembalikan, tetapi dosa-dosanya tidak akan dikembalikan. Apabila dia beribadah hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya akan dilipat gandakan 70 kali lipat. Ketika sehat biasa mungkin dia melaksanakan sholat sunnah, tetapi ketika sakit dia tidak punya kesempatan untuk sholat sunnah, maka dianggap dia tetap melaksanakan sholat sunnah. Ketika dia sehat, dia biasa melaksanakan sholat berjamaah, tapi karena kondisi sakitnya tidak berjamaah, maka dia tetap akan mendapatkan pahala berjamaah. Ketika sakitnya dia biasa membaca Al-Quran, berzikir dalam arti zikir yang khusus, misal zikir pagi dan petang, maka tatkala sakit karena kondisinya sakit, maka dia seolah-olah tetap membaca Al-Quran dan tetap melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking besarnya nilai orang sakit, pahala orang sakit, ada seorang sahabat yang meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah agar aku selalu sakit, tetapi tetap diberi kekuatan untuk tetap melaksanakan ibadah fardu. Ghanimakallah Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat ini tetap bisa melaksanakan sholat fardu berjamaah. Tapi ya Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang menempel kepada tubuhnya, dia akan merasakan sahabat ini panas, demam panasnya luar biasa. Tapi karena nilai sakit itu mendapatkan pahala yang besar, maka dia meminta kepada Allah agar diberikan sakit sampai mati, dan kemudian dia tetap diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya tidak ada kemampuan untuk itu, tetapi apabila sakit datang kepada kita, maka terima sakit itu dengan lapang dada, dengan dengan tanpa berkeluh kesah. Tetapi serahkanlah semua kepada Allah. Apabila minum obat, maka baca wa idza maruddu fahuwa yasmin. Sesungguhnya sakit dan sehat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan atau dari segi obat itu yang harus kita minum? Maka kita minum madu, kemudian minum susu, dan kemudian kita minum air putih hangat tentunya bagi orang yang demam. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan dikira bahwa sakit ini tidak memiliki fadilah. Apabila datang sakit kepada kita, maka kita ingat-ingat fadilah tersebut, kita akan sabar kita akan sabar untuk menerima ujian, yaitu sakit kepada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.